persembahan kami dari kelompok 13. Kali ini kami akan membahas mengenai Audit Fraud. Dengan saya Adinda Putri Maharani. Saya Sabrina Adaria. Saya Fadila Sedutinjana. Saya Jenny Florencia. Saya Amanda Siadini. Kalian tahu nggak sih, salah satu kesalahan yang paling sering terjadi di perusahaan adalah fraud atau kecurangan loh. Fraud itu bukan hanya sekedar salah catat, bisa jadi dimanipulasi. Hal ini bisa membuat perusahaan rugi besar, bahkan bangkrut. Iya loh teman-teman, tindakan ini bisa berlangsung kepada perusahaan, baik secara finansial maupun reputasi. Maka dari itu, pada kesempatan ini kami akan bahas mengenai audit fraud. Untuk pembahasan lebih lanjut, kami akan memulai pembahasannya dari awal, yaitu pengertian fraud dan ruang lingkupnya dalam audit. Apa itu audit fraud? Audit atas kecurangan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengungkap, dan mengevaluasi adanya indikasi atau bukti kecurangan atau fraud dalam laporan keuangan atau aktivitas suatu entitas. Fokus audit ini adalah menemukan tindakan yang sengaja untuk menipu seperti penggelapan aset, manipulasi laporan keuangan, atau korupsi. Selanjutnya ada tujuan audit fraud. Yang pertama, untuk memberikan rekomendasi untuk mencegah dan menangani kecurangan di masa depan. Yang kedua, untuk mendeteksi kecurangan yang mungkin terjadi. Dan yang ketiga, yaitu untuk menilai dampaknya terhadap laporan keuangan. Selanjutnya ada jenis kecurangan. Jenis kecurangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kesalahan penyajian yang timbul dari laporan keuangan yang mengandung kecurangan. Kecurangan dalam pelaporan keuangan dilakukan dengan menyajikan informasi secara salah atau mengabaikan jumlah dan pengungkapan secara sengaja. Umumnya, kecurangan ini bertujuan untuk melebih sajikan atau merendah sajikan laba. Meningkatkan laba biasanya dilakukan dengan melebihkan aset dan laba atau mengabaikan kewajiban dan beban. Pada perusahaan tertutup, tindakan ini sering bertujuan untuk mengurangi pajak penghasilan. Yang kedua, yaitu kesalahan penyajian yang timbul karena perlakuan tidak semestinya terhadap aset atau penyalahgunaan aset. Kecurangan berupa pencurian aset entitas dikenal sebagai penyalahgunaan aset. Jenis kecurangan ini umumnya dilakukan oleh pegawai atau pihak internal organisasi. Meskipun sebagian besar kasus melibatkan jumlah yang tidak material terhadap laporan keuangan, tindakan ini tetap menjadi perhatian serius bagi manajemen karena pencurian kecil yang terjadi secara berulang dapat terakumulasi menjadi kerugian yang besar seiring waktu. Selanjutnya ada kondisi penyebab kecurangan. Standar Audit 240 paragraf A1 mengungkapkan 3 kondisi penyebab kecurangan dan penyalahgunaan aset dalam pelaporan keuangan. Yang pertama, ada insentif atau tekanan, yaitu dorongan melakukan kecurangan bisa muncul karena adanya tekanan, seperti tuntutan mencapai target laba yang tinggi atau takut akan konsekuensi jika gagal. Tekanan juga bisa datang dari gaya hidup yang melebihi kemampuan, sehingga seseorang tergoda menyalahgunakan aset perusahaan. Yang kedua, ada kesempatan atau peluang, di mana kecurangan bisa terjadi jika sistem pengendalian internal perusahaan lemah atau mudah diabaikan. Situasi ini memberi peluang bagi manajemen atau pegawai, terutama yang punya posisi kepercayaan atau mengetahui celah dalam sistem untuk melakukan kecurangan tanpa mudah terdeteksi. Dan yang ketiga, ada sikap atau rasionalisasi. Beberapa orang memiliki karakter dan nilai etika yang membuat mereka mampu membenarkan tindak kecurangan. Bahkan, orang yang biasanya jujur pun bisa tergoda melakukan kecurangan jika berada dalam tekanan atau situasi tertentu yang sulit. Penilaian risiko kecurangan. Standar Audit 240 SPAP IAPI dalam paragraf 17-24 mengatur prosedur audit yang harus dilaksanakan oleh auditor guna memperoleh informasi untuk dapat digunakan dalam menjalankan identifikasi risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan kecurangan. Yang pertama, auditor perlu meminta keterangan dari manajemen terkait penilaian risiko kecurangan, termasuk proses identifikasi dan respon terhadap risiko tersebut, serta komunikasi manajemen kepada pihak tata kelola dan karyawan mengenai etika bisnis dan upaya pencegahan kecurangan. Yang kedua, auditor meminta keterangan dari manajemen dan pihak terkait untuk mengetahui adanya kecurangan yang aktual, diduga atau dicurigai yang mempengaruhi entitas. Ketiga, jika entitas memiliki auditor internal, auditor perlu meminta keterangan untuk mengetahui apakah mereka mengetahui kecurangan yang terjadi atau dicurigai, serta pandangan mereka terhadap risiko kecurangan. 4. Auditor perlu memahami bagaimana pihak tata kelola mengawasi proses manajemen dan dalam menangani risiko kecurangan dan pengendali internal, kecuali jika mereka juga terlibat langsung dalam pengelola entitas. 5. Auditor harus mewawancarai pihak tata kelola untuk memastikan pengetahuan mereka tentang kecurangan yang terjadi atau dicurigai guna memperkuat informasi dari manajemen kecuali jika mereka juga mengelola entitas. 6.
Auditor harus mempertimbangkan mengenai informasi lain yang diperoleh auditor, apakah terdapat indikasi adanya kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Ketujuh, auditor harus mengevaluasi apakah informasi dari prosedur penilaian risiko mengindikasikan adanya faktor risiko kecurangan, yang meskipun tidak selalu menunjukkan kecurangan, dapat menjadi tanda potensi kesalahan penyajian material. Pengawasan atas tata kelola korporasi. Penerapan tata kelola korporasi dan prosedur pengendalian merupakan tanggung jawab manajemen untuk meminimalkan risiko terjadinya kecurangan. Risiko ini dapat ditekan melalui kombinasi upaya pencegahan, penghalangan, dan deteksi. Namun, bagi perusahaan, fokus pada pencegahan dan penghalaman kecurangan dinilai lebih hemat dan efektif dibandingkan hanya mengandalkan upaya deteksi, terutama jika kecurangan melibatkan kolusi atau dokumen palsu yang sulit dibuktikan. Cara efektif untuk mencegah kecurangan dalam budaya jujur dan etika yang tinggi. Untuk membentuk budaya ini dapat dilakukan 1. Perusahaan perlu menanamkan nilai inti untuk membentuk lingkungan kerja yang mendukung perilaku jujur dan etis. 2. Manajemen yang jujur akan menjadi teladan dan memperkuat integrasi di seluruh bagian perusahaan. 3. Lingkungan kerja yang positif dapat mengurangi potensi kecurangan dan meningkatkan semangat karyawan. Yang keempat, ada seleksi karyawan yang tepat mencegah individu yang tidak jujur menempati posisi penting. Yang kelima, ada pelatihan perlu diberikan agar karyawan paham etika kerja dan cara melaporkan kecurangan. Yang keenam, ada karyawan perlu memberikan konfirmasi berkala terkait kepatuhan terhadap kode etik. Yang ketujuh, ada sanksi atas pelanggaran kode etik harus tegas tanpa memandang jabatan untuk menumbuhkan efek jerah. Tanggung jawab manajemen untuk evaluasi risiko kecurangan. Manajemen memiliki tanggung jawab utama dalam mengevaluasi dan mengelola risiko kecurangan. Langkah pertama adalah mengakui bahwa kecurangan bisa saja terjadi, dan siapapun berpotensi melakukannya dalam kondisi tertentu. Manajemen juga bertugas mengurangi risiko kecurangan melalui penyesuaian aktivitas bisnis yang rawan, serta memantau efektivitas program dan pengendalian secara berkala, terutama pada area yang memiliki risiko tinggi. Cara efektif untuk mencegah kecurangan. Pengawasan oleh komite audit. Pengawasan oleh komite audit sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan pengungkapan atas potensi kecurangan yang melibatkan manajemen senior. Pengawasan ini mencakup laporan langsung dari audit internal kepada komite audit terkait temuan-temuan penting, laporan rutin dari pejabat etika mengenai pelanggaran yang dilaporkan melalui mekanisme whistleblowing, serta laporan lain yang berkaitan dengan perilaku tidak etis atau dugaan kecurangan. Selanjutnya ada respon terhadap risiko kecurangan. Yang pertama, jika risiko salah saji akibat kecurangan meningkat, auditor dapat melibatkan spesialis kecurangan dan menerapkan unsur ketidakterdugaan dalam audit, karena pelaku biasanya memahami prosedur audit. Lalu yang kedua, penanganan risiko kecurangan disesuaikan dengan akun dan jenis risiko yang teridentifikasi. Auditor perlu memperhatikan subjektivitas, kompleksitas, transaksi, dan mengevaluasi kebijakan pengakuan pendapatan yang beresiko kecurangan. Yang ketiga, manajemen dapat mengabaikan pengendalian internal untuk melakukan kecurangan, sehingga auditor wajib menerapkan prosedur khusus seperti memeriksa ayat jurnal dan penyesuaian, meninjau estimasi akuntansi untuk bias, serta mengevaluasi alasan bisnis di balik transaksi tidak biasa yang signifikan. Lalu yang keempat, selama audit, auditor harus terus memperbarui penilaian risiko kecurangan dengan mewaspadai hal-hal seperti perbedaan catatan, bukti yang hilang atau bertentangan, hubungan tidak biasa dengan manajemen, hasil prosedur yang mencurigakan, serta jawaban yang tidak jelas atau tidak konsisten. Selanjutnya ada bidang spesifik risiko kecurangan. Beberapa akun dalam laporan keuangan sangat rentan terhadap manipulasi atau pencurian, tergantung pada bidang industri perusahaan. Pemahaman auditor terhadap tanda-tanda peringatan serta teknik pendeteksian kecurangan lainnya akan membantu meningkatkan kemungkinan teridentifikasinya salah saji yang disebabkan oleh kecurangan. Resiko pelaporan keuangan yang curang atas pendapatan. Pendapatan rentan dimanipulasi karena nilainya besar dan sangat mempengaruhi laba, seperti melalui pencatatan fiktif, pengakuan prematur, atau penyimitan retur dan potongan harga. Teknik analisis seperti evaluasi margin kotor dan perputaran piutang dapat membantu mendeteksi adanya kejanggalan. Kecurangan juga terjadi pada penerimaan kas, misalnya penjualan dan dicatat atau kas dicuri setelah transaksi. Untuk menutupinya, pelaku sering memanipulasi retur, menghapus piutang, dan melakukan lapping. Pengendalian internal yang kuat serta pengawasan rutin sangat penting untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan pendapatan dan kas. Resiko kecurangan persediaan.
Persediaan merupakan salah satu akun terbesar dalam neraca dan seringkali sulit diverifikasi, sehingga rawan dimanipulasi untuk memenuhi target laporan keuangan. Resiko ini meningkat pada perusahaan besar dengan jenis persediaan beragam dan tersebar di banyak lokasi, karena memungkinkan pencatatan fiktif. Dalam beberapa kasus, pemberitahuan lokasi audit kepada klien justru memberi celah untuk memindahkan persediaan demi hasil yang tampak baik. Kecurangan persediaan dapat dideteksi melalui prosedur analitis, terutama dengan menganalisis margin kotor dan perputaran persediaan yang tidak wajar. Risiko kecurangan dalam pembelian dan utang usaha. Risiko kecurangan dalam pembelian dan utang usaha sering terjadi dalam bentuk kurang saji utang yang disengaja, yang berdampak pada kurang saji pembelian dan harga pokok penjualan, serta lebih saji laba bersih. Kecurangan ini biasanya dilakukan dengan menunda pencatatan atau mencatat pengurangan utang secara fiktif. Selain itu, penyalahgunaan umum dalam siklus akuisisi dan pembayaran meliputi pembayaran kepada vendor fiktif, di mana dana dialihkan ke rekening palsu, serta praktek suap atau perjanjian ilegal dengan pemasok. Sekian materi tentang audit fraud yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Thank you everyone.